Hengky Kurniawan menyudahi hubungan asmaranya dengan Kiki Amalia. Kabar tak mengenakan itu diperoleh dari pesan pendek yang diterima Martasya. Anehnya pengirim SMS tersebut atas nama Hengky. SMS ini juga memuat alasan Hengky memutuskan Kiki. Adapun alasannya, Hengky pernah memergoki Kiki berselingkuh. Menurut pengakuan Martasya yang akrab disapa Uca itu, hampir setiap hari Hengky mengiriminya SMS. Bahkan berkali-kali pula Hengky mengajak Uca. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, sekarang kuis Gospot berhadiah 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, seperti biasa jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Hengky Kurniawan akan membuat perhitungan dengan Martasya karena diduga telah menyebarkan kabar tak sedap tentang hubungan asmaranya dengan Kiki Amalia. Padi sudah jarang menggelar konser di Indonesia. Meski begitu, diam-diam grup ini sudah membuka jalan untuk go international. Grup band Riff diundang ke pesta musik tahunan di kota Paris, Prancis. Di tengah kesuksesannya sebagai presenter, Farhan tak ingin keluarganya ikut terekspos media. Revaldo merayakan ulang tahunnya di dalam tahanan. Dan kabar dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang mendirikan UJ Center. Pemirsa, sosok Martasya ternyata terus menjadi mimpi buruk bagi pasangan Hengky Kurniawan dan Kiki Amelia. Martasya masih saja mengaku dikejar-kejar Hengky Kurniawan lewat SMS. Lewat SMS itu pula Martasya mengakui bahwa hubungan Hengky dan Kiki sudah tamat. Benarkah? Entahlah, yang jelas Hengky dan Kiki masih menunjukkan kebersamaannya di depan umum sebagai sepasang kekasih. Nah, sekarang kita saksikan saja kenapa Hengky, Kiki, dan Martasya terus-menerus kecipratan isu panas. Ini dia. Hengky Kurniawan menyudahi hubungan asmaranya dengan Kiki Amalia. Kabar tak mengenakan itu diperoleh dari pesan pendek yang diterima Martasya. Anehnya pengirim SMS tersebut atas nama Hengky. SMS ini juga memuat alasan Hengky memutuskan Kiki. Adapun alasannya, Hengky pernah memergoki Kiki berselingkuh. Menurut pengakuan Martasya yang akrab disapa Uca itu, hampir setiap hari Hengky mengiriminya SMS. Bahkan berkali-kali pula Hengky mengajak Uca untuk bertemu. Atas semua kiriman SMS tersebut, Uca enggan menanggapinya. Dia ngajakin ketemu malam di Matraman. Terus aku gak mau gitu loh. Aku bilang gak bisa, sibuk. Aku gituin kan. Udah akhirnya besok paginya dia SMS. Aku udah putus sama Kiki gitu. Yang dia bilang gue pernah SMS, gue gak pernah SMS. Bisa dibuktikan bahwa gue punya 2 nomor, semua itu juga terdaftar. Jadi kalaupun gue pernah SMS sama dia, buktikan aja itu nomor gue bukan. Gitu loh. Saya cuma bisa bilang kalau itu fitnah, itu aja. Yang jelas gosipnya gue mergokin siapa, di mana itu nggak benar. Dan gue cuma bisa bilang itu fitnah. Dan yang jelas gue nggak pernah menganggap siapapun musuh. Mau dia ngomong seperti itu ya itu hak dia. Yang jelas untuk sekarang ini mungkin kalau kemarin-kemarin gue diem ya. Kalau untuk saat ini gue nggak bisa tinggal diem, dan ya apapun yang dia omongin harus dia pertanggungjawabkan gitu. Enggak lah, karena kasus ini fitnah, jadi nggak usah ditanggepin. Mudah-mudahan aja masyarakat bisa menilai bahwa ini adalah suatu apa ya namanya pematian karakter, pembunuhan karakter seseorang. Di mata Hengky maupun Kiki, sosok Uca sudah tak asing lagi karena Uca sempat dituding sebagai pemicu kabar tak sedap yang merusak ketenangan hubungan Hengky dan Kiki. Memang belakangan ini jalinan cinta Hengky dan Kiki santer diberitakan sedang goyah. Namun berita seputar kerenggangan hubungan itu seakan menjadi angin lalu, manakala semalam Hengky dan Kiki datang berduaan di pengajian Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dengan demikian bisa jadi semua kabar miring dan bukti SMS tersebut hanya rekayasa semata. Oleh karena itu Hengky menduga Uca berupaya melancarkan motif tertentu. Yang masalahnya apa yang dia omongin nggak gue lakuin gitu loh. Gue nggak pernah SMS curhat sama dia, apalagi gue bilang gue putus
sejauh ini hubungan saya baik-baik aja, dan sekarang keluarga gue ada di sini, ngomong baik-baik sama keluarga Kiki untuk sebuah ya silaturahmi ya. Dan kayaknya kalau dia ngomong kayak gitu ya nggak tahu, tiba-tiba ada keluar lagi kan kita bingung gitu loh, maksudnya dia apa sih gitu loh. Kalau maksudnya dia mau tenar atau maksudnya dia mau ngancurin hubungan saya sama Kiki, alhamdulillah sejauh ini hubungan saya masih baik-baik saja. Udahlah gitu loh. Kita kan punya hidup, jalan hidupnya lain-lain. Jalaninlah hidup masing-masing dan jangan saling ganggu deh gitu. Kalau memang dia udah nggak mau punya masalah lagi, jalanin aja sama Kiki. Buat apa masih SMS aku gitu loh. Dan aku juga kan risih setiap hari terima SMS Hengki gitu loh. Gue juga sempat bingung kok ada berita ini lagi gitu loh. Dan tadi ada beberapa teman wartawan yang telepon dan SMS saya, dia bilang kalau eh, ini pertama kali yang SMS tuh dia SMS ke beberapa wartawan dengan gosip seperti ini. Dengan bukti-bukti yang ia pegang, Martasha yakin bahwa Hengki telah mengusik ketenangannya. Namun di lain pihak, Hengki menilai itu semua adalah fitnah. Maka dari itu ia akan membuat perhitungan dengan Martasha. Ya, kalau sebenarnya gini, masalah bertemu atau tidak itu karena kesibukan. Yang terpenting sekarang saya udah ya saya nggak mau ngomong banyak di sini. Kita udah mempelajarin dan ya itu tadi, pokoknya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia omongin, itu aja. Kendati hubungan Hengki dan Kiki sedang direcoki kabar miring, namun keduanya tetap tak ragu menjajaki komitmen. Kabarnya Hengki dan Kiki sudah menikah siri di Blitar. Cincin yang melingkar di jari manis mereka seakan menjadi jawaban atas kabar tersebut. Ditambah saat bersembahyang, Kiki tak kuasa menahan air matanya. Dari sini seolah-olah Kiki sedang berhadapan dengan keputusan besar. Namun menurut Rita, ibunda Hengki, pernikahan tersebut masih sebatas perundingan antar keluarga dengan alasan kedewasaan. Ini kedewasaannya belum. Kalau menurut saya sih belum cukup dewasa Hengki ya. Coba nanti kalau ya ini masih dalam proses perundingan, maksudnya begitu. Itu tukar cincin nggak ada juga. Terus yang di gitar itu ngapain dong? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan sama ini? Jalan-jalan masa belum nikah jalan? Ya tadi pada saat berdoa kayak sampai menangis itu, kenapa sih Ki, bisa dijelasin ya? Nah itu namanya doanya. Kira-kira ada doa. Doain aja, pokoknya doain aja. Kalau ada gosip marriage ya doain aja. Kalau ada gosip macam-macam ya saya sih menanggapinya ya apa ya, saya serahkan sama yang di atas aja lah. Pemirsa, ada satu grup band yang sepertinya menyingkir dari layar kaca, yaitu Padi. Perhatikan saja saat band-band baru hilir mudik dari stasiun TV ke stasiun TV yang lain, Padi malah menghilang. Ada apa dengan Padi? Dan grup band rock asal Kota Bandung, Riff, bakal manggung di Paris, Prancis. Kota Bandung memang dikenal sebagai Paris Van Java. Namun yang akan dihadapi Riff di Paris nanti adalah penonton yang sama sekali tidak mengenal Riff. Wah, bagaimana nanti Riff berkomunikasi dengan penontonnya ya? Tapi pemirsa, sekarang kita cari tahu dulu kenapa Padi jarang sekali muncul di televisi. Di mana gerangan Padi? Di saat band-band lain, terutama band-band baru hilir mudik di layar kaca, Padi yang notabene band papan atas malah terkesan menyingkir dari hiruk-pikuk industri musik Indonesia. Apakah grup Padi sedang bertapa untuk kemudian muncul dengan format yang lebih segar dan ide-ide segar pula? Bisa jadi begitu karena karakter penikmat musik Indonesia selalu lapar dengan ide-ide musik baru. Kita ini sebenarnya band yang aneh. Yang lain pada berlomba-lomba pengen muncul di TV, pengen main di TV, kita malah udah kalau umpamanya yang dulu udah kita main dengan konsep seperti itu, jangan diulangi lagi. Jadi ya itulah makanya kita lebih senang muncul dengan sesuatu yang baru. Kita nggak perlu harus pakai strategi, merubah image, merubah ini segala macam. Yang penting kita produktif dan di sini kita juga masih selalu, orang pasti akan di mana-mana pun kalau mau tanya di mana-mana, orang kadang nggak perlu tahu lagu itu, tapi tahu nama band itu orang udah masih ingat, jadi otomatis itu masih di kepala, dan itu yang tinggal kita lakukan adalah kita produktif aja. Album terakhir Padi dirilis pada tahun lalu. Album yang mengambil judul dari nama band mereka sendiri itu bisa dibilang sepi dari promosi lewat media TV. Jangankan video klip, konser lewat televisi pun amat jarang mereka lakukan. Wajah personil Padi justru lebih sering muncul sebagai model iklan produk mie instan. Kita mau tampil dengan konsep yang sama juga merasa nggak enak gitu. Misalnya kita main di salah satu TV swasta terus
manggung lagi di televisi swasta yang lain dengan konsep yang sama. Kalau bisa kita dengan konsep yang berbeda dan itu kita jaga betul gitu. Meski jarang menghiasi layar televisi Indonesia, Padi ternyata kerap menggelar konser di luar negeri.